Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Adelia Cita Kirana dari 11/8. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kelompok sosial. Apa sih pengertian dinamika kelompok sosial menurut para ahli? Menurut Robert Fritz dinamika kelompok sosial adalah wujud dari proses kejiwaan yang terjalin dalam hubungan antar individu dan dapat mempengaruhi sebuah kelompok tertentu. Menurut Surjono Sekanto, dinamika sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami berbagai bentuk permasalahan yang bisa dilakukan perorangan atau kelompok. Sehingga dengan adanya dinamika sosial, keteraturan sosial dalam masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Jenis dinamika kelompok sosial dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok sosial yang di dalamnya terjadi interaksi sosial di mana anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan sehari-hari. George Floermans mengungkapkan bahwa kelompok primer terdiri dari sejumlah orang yang sering berkomunikasi satu dengan lainnya, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung, bertatap muka, sepermainan kelompok, agama, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah suatu kelompok sosial yang berinteraksi secara tidak langsung, yakni dengan berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan ini biasanya terjadi bersifat lebih objektif, contohnya seperti hubungan di partai politik, perhimpunan, serikat kerja, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kelompok formal. Kelompok formal adalah bentuk kelompok sosial yang ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Anggota jenis kelompok ini diangkat oleh organisasi seperti hubungan semua kelompok atau perkumpulan yang memiliki AD atau ART. Dan yang keempat, kelompok informal. Kelompok informal adalah bentuk kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang dalam lingkungan tertentu. Keanggotaan kelompok jenis ini biasanya tidak teratur dan keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Peran menjalankan tugas dalam kelompok ini jelas namun biasanya bersifat informal dan hanya didasarkan pada kekeluargaan dan simpati. Contohnya pada kelompok-kelompok arisan. Faktor dinamika kelompok sosial. Faktor eksternal. Adanya perubahan situasi sosial yang terjadi akibat adanya proses industrialisasi yang dapat menggeser pola hubungan serta bentuk nilai-nilai yang dianut dalam kelompok tertentu. Faktor internal. Faktor internal munculnya konflik antar anggota kelompok, misalnya konflik sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok yang menyebabkan terjadinya keretakan dan berubahnya pola dan bentuknya hubungan sosial dalam kelompok tersebut. Ada 3 prinsip dinamika kelompok. Yang pertama, adanya partisipasi atau keterlibatan aktif yang meliputi keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok. Yang kedua, saling menghormati pada tiap-tiap anggota kelompok dengan memiliki rasa saling menghargai atas pendapat, masukan, dan saran dari anggota kelompok yang lainnya. Dan yang ketiga, adanya rasa keterbukaan untuk mengungkapkan informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab dalam lingkungan tertentu. Ciri-ciri dinamika kelompok sosial. Adanya motif yang sama antara individu satu dengan lainnya sehingga dapat menyebabkan interaksi atau kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Munculnya akibat-akibat interaksi yang berlainan antara satu individu dengan lainnya karena timbul rasa ketergantungan rasa dan kecakapan individu yang terlambat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dinamika kelompok sosial adalah serangkaian problematika kehidupan yang dialami oleh individu dan kelompok yang ingin melakukan bentuk mobilisasi sosial dengan cepat sehingga mengubah keteraturan sosial yang sudah berjalan lama di masyarakat. Nah, tadi adalah penjelasan dari dinamika kelompok sosial. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.